Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan datang dalam ibadah kita di minggu pagi hari ini. Walaupun dalam keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan, tapi kita percaya kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, selalu melindungi kita dalam kehidupan kita, dan di hari ini kita akan beribadah. Saya menjemput jemaat sekalian bangkit berdiri. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaan tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita angkat pujian untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini. Kita pujikan lebih dalam, ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Pujian ini sekali lagi, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kita habiskan ibadah minggu pagi ini.
Kebaktian di hari Minggu ini kita mulai di dalam nama Allah, Sang Pendamai Ciptaan, melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Dengarkanlah nas pembimbing terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Seperti kasih setia Tuhan pada kita, itulah bukti nyata bahwa pemeliharaannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, kita pujikan Yesus kekasih jiwa.
hati pujian ini dengan penuh sukacita, biar dunia akan berlalu. Disampaikan oleh Bapak Pendeta Bilianus Moguntu. Tapi sebelumnya kita angkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Ragu lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di dalam-Mu ada kepenuhan terang dan hikmat. Maka terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, dan berikan kami anugerah untuk menerima firman-Mu dengan hormat dan dengan rendah hati, supaya kami dilengkapi oleh sabda-Mu dan dapat mewujudkannya dalam hidup beriman kami hari demi hari. Demi Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Satu ayat saja. Dari Roma 8 ayat 28, saya akan membaca bagi kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian bagian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang melaksanakan dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan tema ini, merenungkan ayat ini di bawah tema Allah mengkarya kebaikan di dalam segala sesuatu. Allah mengkarya kebaikan di dalam segala sesuatu. Dalam kehidupan kita hari demi hari, dalam pengalaman hidup kita, tentu kita punya ragam pengalaman. Artinya kita punya pengalaman yang bervariasi. Mulai dari pengalaman-pengalaman yang indah, yang manis, yang menyukakan hati, yang membuat kita tersenyum, sampai pada pengalaman-pengalaman pahit yang menggetirkan, yang menyedihkan dan meneteskan, membuat kita meneteskan air mata. Dan pengalaman-pengalaman itu mewarnai kehidupan kita sampai pada saat ini. Bahkan mungkin kalau kita coba merunut dan menghitung, mungkin saja kita bisa menghitung dan menyimpulkan, bahkan kita akan berkata bahwa ternyata pengalaman pahit itu lebih banyak mewarnai kehidupan kita sampai di hari ini. Di sana banyak kekecewaan, di sana banyak keputusasaan, banyak keluh kesah, bahkan juga di sana ada patah semangat. Dan itulah realita yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam aspek psikologi ada satu tipe manusia. Kalau kita belajar psikologi, ada satu tipe manusia, kalau tipe ini diperhadapkan pada satu persoalan, maka orang kategori ini akan selalu mencari kambing hitam. Jadi ketika persoalan ditemui, dia akan selalu menyalahkan pihak lain. Itu dari sisi aspek psikologi, ilmu psikologi. Dia bisa menyalahkan saudaranya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan keadaan, bahkan juga menyalahkan misalnya handphonenya sedang digunakan lalu baterainya tidak nutut. Dia akan menyalahkan handphonenya. Bahkan lebih parah lagi, ketika diperhadapkan pada masalah hidup, kategori orang tipe ini bisa menyalahkan Tuhan, bisa protes kepada Tuhan. Dia akan berkata, kenapa Tuhan? Saya kok hadir, Tuhan izinkan lahir di tengah-tengah keluarga yang rata-rata hidupnya miskin. Kenapa saya tidak lebih baik dari orang lain? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini?
bahkan sakit berkepanjangan tidak pernah selesai dalam hidup ini. Kalau kita terus protes, sambat kepada Tuhan, tipe kategori hidup seperti ini akan susah melihat kebaikan Tuhan yang tersedia di balik persoalan, di balik masalah yang ada. Susah. Nah, kategori-kategori tipe ini mungkin bisa kita temui dalam relasi kita berjemaat di tempat ini, mungkin ada. Atau di luar sana. Bisa. Bahkan mungkin banyak. Tapi bisa juga termasuk di dalamnya kita sendiri. Sering kita protes kepada Tuhan dan kita menuntut Tuhan bertanggung jawab atas keadaan yang tidak berpihak kepada kita. Lalu pertanyaannya, ketika kita diperhadapkan pada keadaan yang tidak berpihak itu kepada kita, bagaimana kita merespon menurut kata Alkitab? Dalam bacaan kita, Roma pasal 8 ayat 28, ada 3 hal yang disampaikan oleh Paulus yang menjadi acuan kita bagaimana kita merespon setiap keadaan, baik itu keadaan yang indah, yang menyukakan kita, membuat kita bisa tersenyum, tetapi juga di saat kita harus meneteskan air mata oleh karena kegetiran hidup yang kita alami. Yang pertama, kita harus pahami bahwa Tuhan tidak bekerja memakai jalan pintas. Ini diungkapkan oleh Paulus demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Perhatikan ungkapan turut bekerja dalam segala sesuatu. Paulus hendak mengungkapkan bahwa Tuhan tidak bekerja memakai jalan pintas. Artinya bahwa Allah lebih mementingkan, mengedepankan proses hidup yang kita jalani ini. Dan di dalam perjalanan narasi hidup yang kita jalani ini, di sana Allah mengkarya hidup kita, membuat narasi hidup kita. Dan Dia merancangnya sedemikian rupa untuk kebaikan kita. Maka ketika kita diperhadapkan pada fase hidup di mana kegetiran hidup itu harus kita alami dan kita jalani, ingatlah ini, bahwa Allah tidak pernah menggunakan jalan pintas. Tidak. Allah memakai proses hidup yang kita jalani ini, dan di dalamnya Dia mengkarya narasi hidup kita. Yang kedua, bahwa tujuan dari proses hidup yang kita alami adalah untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, tujuan dari proses hidup yang kita alami ini adalah untuk mendatangkan kebaikan atau faedah yang baik bagi kita. Kalau di awal tadi, Allah tidak menggunakan jalan pintas dalam menarasikan hidup kita yang kita jalani dalam proses hidup ini. Ingat, tanpa salib tidak ada kebangkitan. Tanpa kematian tidak ada mahkota. Tanpa Getsemani tidak ada kemuliaan. Maka memahami itu, yang kedua kita harus pahami bahwa tujuan dari proses hidup yang kita jalani sampai pada saat ini adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus pahami bahwa di dalam semua peristiwa hidup yang kita alami, Allah tidak pernah salah atau Allah tidak pernah keliru dalam rancangannya bagi kita. Itu yang harus kita pegang.
termasuk ketika kita harus diizinkan menjalani kehidupan yang pahit, yang syarat dengan situasi yang tidak berpihak kepada kita. Dan dalam situasi yang tidak berpihak itu, mungkin kita tidak bisa lagi menyelami bagaimana kasih Tuhan. Tetapi ingatlah, di sana pun Allah ada menarasikan kehidupan kita dalam satu tujuan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka sekali lagi, Allah membuat narasi hidup kita. Allah coba merancang kehidupan kita tidak pernah keliru. Dan kalau kita memahami bahwa Dia tidak pernah keliru, maka tentu kita akan bisa menangkap pesan firman Tuhan bahwa dalam segala situasi yang ada, kata Paulus, Allah merancangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, dalam semua pengalaman hidup yang kita rasakan, ketika kita memahami bahwa Dia tidak pernah keliru dalam rancangannya atas hidup ini, maka ketika kita mengalami persoalan-persoalan, di sana pun Tuhan berkarya supaya kita mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupan ini. Meskipun kadang kita tidak bisa dengan keterbatasan. Kita masih ingat lagu yang kita nyanyikan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji memberikan ketenangan. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya yang sempurna, sehingga kita bisa melalui semua pengalaman hidup ini dalam penyertaan Tuhan. Maka betul apa yang disampaikan oleh Paulus, saya kutip dalam nas pembimbing dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kemampuan kita. Pada saat kita dicobai, Allah memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita bisa melalui peristiwa-peristiwa yang menyesakan dada. Ketiga, bahwa Tuhan mengkarya hal-hal yang mendatangkan kebaikan kepada mereka atau kepada kita yang hidup. Yang pertama, kategori hidup mengasihi Tuhan. Apa artinya hidup mengasihi Tuhan? Orang yang hidup mengasihi Tuhan itu bisa dilihat dari responnya terhadap situasi yang sedang dialami. Ayo kita menyanyi waktu tentang pelayanan Tuhan. Kita liriknya saya coba kutip. Selidiki hatiku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi? Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang memang kita tidak suka, apakah pada waktu itu kita masih bisa berkata, Tuhan, aku mengasihi, atau lebih banyak kita justru membuat tuntutan kepada Tuhan dan meminta Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan yang tidak mengenakan itu? Sanggupkah kita berkata, selidiki hati, lihat apakah aku sungguh mengasihi Tuhan? Orang yang hidup mengasihi Tuhan akan nampak dari responnya bahwa dia akan tetap mempercayai Tuhan di situasi yang sulit sekalipun. Bahkan sesuatu situasi yang menggetarkan, menggetikkan itu pun, ia akan tetap teguh dalam keyakinan iman dan mempercayai bahwa di dalam situasi itu pun Allah tetap ada menyertai. Amin. Yang kedua, bahwa Allah mengkarya hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan adalah mereka yang akan tetap berdiri kokoh teguh di hadapan Tuhan dalam keyakinan iman, sekalipun misalnya
bisnisnya sedang terpuruk, persoalan rumah tangga tertunda, usaha, persoalan pekerjaan, pelayanan yang berantakan, kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Di situasi seperti itu pun, orang yang hidup mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, merekalah yang akan tetap berkata, Tuhan itu baik adanya. Orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, mereka akan tetap berdiri kokoh teguh di hadapan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup mengubah situasi yang tidak berpihak itu, situasi padang gurun itu, menjadi satu oase yang mendatangkan pengharapan bahwa di sana Tuhan menyediakan kebaikannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita diperhadapkan pada kenyataan hidup yang mungkin tidak berpihak bagi kita, kita merasa tidak adil, mari kita justru lebih lagi untuk mempercayai Tuhan dalam hidup ini, mempercayai bahwa Dia sedang turut berkarya di dalam narasi hidup kita sampai saat ini, termasuk di tengah-tengah pandemi COVID ini. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia mengkarya narasi hidup kita untuk menjadi baik keadaannya. Dan dalam waktu Tuhan, kita pun akan berkata, sungguh Tuhan itu baik bagi kita. Terpujilah Tuhan yang terus menyertai perjalanan hidup kita sampai pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita teguhkan hati pikiran kita terhadap Tuhan di dalam doa cepat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sampai pada saat ini. Di tengah-tengah kehidupan yang boleh kami jalani, Tuhan memberi kekuatan bagi kami untuk tetap boleh memasuki, menapaki kehidupan ini dalam narasi-narasi hidup yang Tuhan izinkan kami alami. Kami boleh berkata dengan keyakinan iman, sampai di sini Tuhan tetap menolong. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Kami boleh beraktivitas di tengah-tengah keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami mengucap syukur untuk kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi ini, Tuhan tetap peliharakan kesehatan tubuh bagi kami, baik bagi jemaatmu di cabang itu, demikian juga jemaat di gereja ini. Terima kasih peliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan umat-Mu. Kami percaya bukan karena gagah dan kuatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami, meneguhkan kami bahwa di dalam segala hal Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, karena itu kami peliharakan kehidupan kami untuk sepanjang minggu yang akan kami jalani, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam pendidikan anak-anak kami, kebutuhan-kebutuhan kami, pelayanan yang Tuhan percayakan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang akan terus berkarya, memberikan kami warna-warni kehidupan ini menjadi indah untuk kami jalani. Karena kami percaya jika kami menjalannya bersama dengan Tuhan, segala situasi yang sulit sekalipun menjadi indah bagi kami untuk kami jalani bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah juga anugerah Tuhan tetap terpelihara, tersedia bagi kami jemaat-Mu dalam sepanjang minggu ini. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintah kami. Tuhan engkau menolong dalam setiap kebijakan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kota Surabaya, dalam mengolah kebijakan-kebijakan yang ada, supaya kami, rakyat, warga di kota ini, boleh tetap menjalani kehidupan ini dengan
berjalan dengan baik apa adanya. Kami berdoa Tuhan Engkau tolong, sehingga sungguh baik dari pihak pemerintah yang memberikan regulasi-regulasi, demikian kami warga, supaya kami juga dalam ketaatan kesadaran yang tinggi, kami boleh melakukan, menaati semua aturan ketentuan yang ada. Oleh karena kami melakukannya sebagai wujud ketaatan kami kepada pemerintah yang adalah wakil Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang ada ini. Demikian juga damai sejahtera Tuhan bagi kota Surabaya. Tuhan memimpin Ibu Risma dan seluruh jajarannya supaya sungguh damai sejahtera memenuhi warga kota Surabaya, mendatangkan damai sejahtera bagi kami warga kota Surabaya. Terima kasih Bapak. Demikian GGKMI, Sesinode GKMI kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Gereja-gereja yang menyampaikan firman-Mu dalam minggu ini, Tuhan meneguhkan firman-Mu sehingga kehidupan jemaat boleh diteguhkan lagi dalam sepanjang minggu yang akan dijalani, dalam situasi yang akan diperhadapkan untuk kami jalani. Biarlah kami tetap beriman teguh di dalam Tuhan, memahami bahwa Tuhan Engkau menarasikan hidup kami ini indah pada waktunya. Pujilah Tuhan. Ini doa kami, syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada itu. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat sekalian, kita sudah menerima berkat rohani dari hambanya, dan waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus melalui persembahan syukur kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 pada ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengiringi persembahan kita pujikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput jemaat semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, kita pujikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Pada
saat teduh selesai. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.